Ummu Salamah bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau berdebu. Lalu bertanya, "Kenapa engkau ya Rasul?" Rasul menjawab, "Diriku baru saja menyaksikan pembunuhan Husain." Ya Allah, begitulah dahsyat konflik dan pertarungan kekuasaan zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat beriman, 1 tahun sesudah kelahiran Al-Hasan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 3 Saban tahun keempat Hijriah, Rasul menerima kabar gembira dengan kelahiran Al-Husain. Maka beliau pun segera menuju rumah Sayyidina Ali dan berkata kepada Asma binti Umais, "Hai Asma, tolong bawa kemari anakku." Asma pun lalu membawa bayi yang terbungkus kain putih itu dan memberikannya kepada Rasulullah. Beliau begitu gembira lalu mendekapnya. Setahun sudah kelahiran Al-Hasan cucu Rasulullah tanggal 3 Saban tahun keempat Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar gembira dengan kelahiran Al-Husain. Maka beliau pun segera menuju rumah Sayyidina Ali dan berkata kepada Asma binti Umais, "Hai Asma, tolong bawa kemari anakku itu." Asma pun lalu membawa bayi yang terbungkus kain putih itu dan memberikannya kepada Rasulullah. Beliau begitu gembira lalu mendekapnya, dibacakannya adzan di telinga kanan bayi itu dan iqomat di telinga kirinya. Kemudian ditidurkannya cucunya itu di kamarnya. Lalu beliau menangis terseduh-seduh. Mendengar tangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bertanyalah Asma, "Demi ayah dan ibuku, siapa yang engkau tangisi ya Rasulullah?" "Anakku ini," jawab beliau, "dia anak Jaman," kata Asma. "Wahai Asma, dia kelak akan dibunuh oleh sekelompok pembangkang sesudahku, yang syafaatku tidak akan sampai kepada mereka," kata Rasulullah. Menjelaskan kemudian beliau berkata pula, "Wahai Asma, jangan engkau sampaikan apa yang kukatakan tadi kepada Fatimah, dia baru saja melahirkan." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, "Engkau beri nama siapa anakku ini?" Kata Ali, "Saya tidak berani mendahului Anda ya Rasulullah." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu yang suci kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa nama yang diberikan untuk anak itu. Dan ketika beliau telah menerima perintah untuk memberi nama anaknya, beliau menatap Ali dan berkata, "Namai dia Husain." Pada hari ke-7 Rasulullah menyembelih seekor domba untuk Sayyidina Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Hasan dan Husain. Beliau juga sudah tahu ke depannya cucu beliau yang sangat dicintai akan mati terbunuh menjadi seorang syahid. Maka Rasulullah isyarat mencium Hasan di bagian bibirnya dan mencium Husain di bagian lehernya, karena Rasulullah tahu bahwa Hasan akan mati terbunuh diracun dan Husain akan mati terbunuh dipenggal. Para sahabat-sahabat beriman, di sini kami tidak menceritakan tragedi 10 Muharram atau tragedi Karbala, kesahidan Sayyidina Husain. Tapi di sini kami akan memberitahu kepada para sahabat-sahabat beriman kisah kematian tragis orang yang membunuh Sayyidina Husain. Kalau Nabi Muhammad masih ada, tentu beliau sangat sedih melihat orang yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Dahulu saja ketika Nabi ditinggal wafat oleh orang yang dicintai seperti sang istri Siti Khadijah dan sang paman Abu Thalib, beliau amat sedih dan kehilangan. Dikisahkan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menyaksikan cucunya dibunuh. Imam Suyuti mengutip riwayat Imam Tirmizi dari Salma. Dahulu Salma pernah menemui istri Nabi Muhammad, yaitu Ummu Salamah, yang masih hidup kala itu. Beliau menangis. Tragedi Karbala dahulu terjadi pada tahun 61 Hijriah, sedangkan Ummu Salamah wafatnya tahun 64 Hijriah. Jadi beliau masih menjumpai masa terbunuhnya Sayyidina Husain. Salma lalu bertanya kepada Ummu Salamah, "Kenapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Tadi malam diriku mimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau berdebu. Aku bertanya, 'Kenapa engkau ya Rasul?' Rasul menjawab, 'Diriku baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.' Ya Allah, begitu dahsyatnya konflik dan pertarungan kekuasaan zaman dulu hanya demi supaya bisa mendapatkan kursi jabatan khalifah.
banyak orang buta hatinya sampai tega menghabisi nyawa cucu Nabi. Apa mereka pikir Nabi tidak tahu perbuatan biadab mereka? Masihkah mereka mengharapkan syafaat Nabi kelak di akhirat? Inilah orang-orang yang ikut serta. Inilah kisah orang-orang yang mati tragis gara-gara ikut serta dalam pembantaian Sayyidina Husain. Di antara orang yang terlibat pembantaian Husain ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal bapaknya Umar itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namun sayangnya anaknya yang bernama Umar malah terlibat di dalam pembantaian cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir hidup Umar juga sangat malang. Ia mati dipenggal oleh Abu Ammar Kaisan atas perintah Mukhtar Tsaqafi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia kali itu menjadi gubernur Kufah. Dia jugalah yang mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Sayyidina Husain. Nasib akhir hidup Ubaidillah juga sangat tragis. Ia dipenggal juga oleh pasukan Mukhtar hingga putus kepalanya. Pada riwayat lain dikisahkan bahwa jenazah kepalanya kala itu pernah dimasuki ular. Ular itu ditinggal di kepala Ubaidillah hingga beberapa saat. Setelah itu ular keluar lagi. Kemudian sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Hurmala bin Kahil al-As'adi. Ia dikabarkan yang membunuh putra Sayyidina Husain yang masih berumur 6 bulan yaitu Ali Az-Zagar. Saat terjadinya pertempuran Karbala, Sayyidina Husain sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan. Namun biadabnya Hurmala malah melepaskan anak panah ke leher bayi itu. Akhir hidupnya Hurmala bin Kahil juga mengalami kisah tragis. Ia mati setelah dieksekusi oleh pasukan Mukhtar. Tokoh yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain selanjutnya adalah Khalid bin Yazid. Dahulu setelah kepala Sayyidina Husain dipenggal, ia lalu menyembunyikannya kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian menghantarkan dia ke dalam tragis juga. Diketahui Khalid bin Yazid mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Tsaqafi. Tidak hanya dibunuh, ia juga dibakar oleh pasukan Mukhtar Tsaqafi di depan rumahnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kisah tragis akhir hidup orang-orang yang terlibat dalam pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Lihat betapa hinanya mereka di dunia. Hidupnya tidak tenang, dirundung kesalahan dan berakhir dengan kematian tragis. Itu hanya siksaan di dunia, belum lagi nanti kelak di akhirat. Allah akan menghukumi dengan hukuman yang amat berat, dan syafaat Nabi tidak akan sampai kepada orang-orang tersebut. Itulah sahabat-sahabat beriman, kisah tragis orang-orang yang sudah membantai Ahlul Baitin Nabi. Semoga kita semua bisa terus mencintai Ahlul Baitin Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.